Berjumpa kembali bersama Bunda Manda. Hari ini hari Jumat tanggal 18 Oktober 2020. Kita masih belajar tentang minuman sehat. Anak-anak masih semangat ya? Oke, semangat. Halo, selamat pagi anak-anak. Anak-anak, di hari Jumat ini kegiatan kita ada dua, yaitu praktik berbagi dengan keluarga dan yang kedua belajar agama. Tujuan kegiatan pembelajaran hari ini ada dua. Yang pertama, mengembangkan sikap rasa ingin tahu dan toleransi. Yang kedua, melalui kegiatan bermain berbagi, anak-anak dapat mengenal emosi diri dan orang lain. Nah, anak-anak, untuk memulai kegiatan hari ini kita awali dengan berdoa ya. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang kita ucapkan komitmen kelas bersama-sama ya. Komitmen kelas. Tertib, tenang, rapi, sopan, jujur. Sekali lagi, komitmen kelas. Tertib, tenang, rapi, sopan, jujur. Anak-anak, makanan atau minuman akan lebih nikmat bila kita makan atau minum bersama-sama. Berbagi makanan dengan orang lain atau keluarga bisa membuat seseorang memiliki perilaku yang baik. Anak-anak, di masa pandemi COVID-19 ini memunculkan berbagai inisiatif di tengah masyarakat untuk saling mendukung satu sama lain melewati masa-masa seperti ini. Berbagi kepada mereka yang membutuhkan bukan hanya dari bentuk materi, namun bisa bermacam-macam bentuk seperti makanan, minuman, sembako, dan lain-lain. Asalkan dilakukan dengan niat yang tulus, maka berapapun dan apapun yang kita berikan dapat menjadi berkat bagi orang lain. Sekarang kita masuk ke tugas yang pertama, yaitu praktik berbagi dengan keluarga. Anak-anak bisa praktik berbagi dengan mama atau papa, misalnya berbagi makanan atau minuman. Sekarang kita masuk ke tugas yang kedua, yaitu belajar agama. Nah, anak-anak bisa membuka LK agamanya bab 12, Yesus menyembuhkan orang sakit. Ada di halaman 28. Anak-anak coba lihat di gambar. Di sana ada gambar Tuhan Yesus yang sedang menyembuhkan orang sakit. Tuhan berpuasa menyembuhkan orang sakit. Tuhan menyembuhkan orang lumpuh sehingga bisa berjalan. Tuhan menyembuhkan orang buta sehingga bisa melihat. Wah, anak-anak, Tuhan Yesus sangat hebat ya. Tuhan Yesus dapat menyembuhkan segala macam penyakit. Kita juga perlu percaya kepada Tuhan Yesus agar mukjizat Tuhan Yesus dapat bekerja pada diri kita. Tugas anak-anak yaitu anak-anak mewarnai gambar Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Anak-anak bisa mewarnainya pelan-pelan ya, yang rapi. Semangat! Kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka,
apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini, Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. dan seketika itu juga bangunlah ia. Lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Nah, anak-anak, kegiatan kita hari ini ada dua ya. Nanti yang pertama, anak-anak praktik berbagi dengan keluarga, boleh berbagi makanan atau berbagi minuman. Lalu yang kedua, anak-anak kita akan belajar agama. Semangat ya. Nah, sekarang ayo kita mau refleksi, bisa disiapkan lembar refleksi dan stikernya. Bagaimana perasaanmu hari ini? Apakah hari ini kamu bisa merapikan peralatan yang sudah digunakan? Apakah hari ini kamu bisa praktik berbagi dengan keluarga atau saudara? Apakah hari ini kamu bisa belajar agama? Oke, anak-anak semua pasti bisa dan hebat. Anak-anak, kita akhiri kegiatan hari ini dengan berdoa ya. Tangannya semua dilipat, matanya ditutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa besok. Dadah.